Selamat malam juragan, jumpa lagi dengan kami dari alltutorial.net. Pada kesempatan kali ini saya memegang sebuah dongle MRT, berarti di sini kita sudah bisa menebak kita mau membahas masalah apa. MRT ini sekarang lagi trending, tapi bukan karena dia punya terobosan baru atau punya fitur baru, bukan. Dia trending gara-gara dongle ini sekarang sudah game over. Sebenarnya saya tidak mau membahas masalah ini, tapi karena banyak sekali yang tanya ke saya, baik via WhatsApp ataupun via DM IG, tanya bagaimana kalau MRT ini benar-benar off, dongle apa sebagai penggantinya, dongle yang bagus apa. Banyak sekali yang tanya ke saya mengenai pengganti MRT dongle ini. Kalau kita bicara masalah dongle, berarti perbandingannya juga harus dongle biar adil. Bukan dibandingkan dengan sebuah tool yang gratis. Tapi bukan berarti saya ini anti gratis. Nanti di sesi akhir saya juga akan menjelaskan sebuah tool yang gratis tapi bagus nanti di sesi akhir. Kita akan membahas dulu mengenai perbandingan dongle ke dongle ya. Oke, selanjutnya di sini adalah dongle-dongle yang saya miliki, ada Miracle, ada UV, ada CM2 dongle, yang ini dongle Razia, kemudian yang ini adalah Hydra dongle. Karena MRT-nya udah game over, sekarang kita taruh laci aja MRT-nya. Kita akan membahas masalah Miracle. Miracle ini saya punya udah cukup lama atas rekomendasi teman saya. Selama saya pakai Miracle ini, menurut saya tidak ada sesuatu nilai lebih yang membuat Miracle ini saya pertahankan. Artinya fitur-fitur yang ada di Miracle ini rata-rata juga sudah ada di dongle lain yang harganya lebih murah ya. Karena Miracle ini ada pajak tahunannya. Ketika pajaknya udah habis, kita harus aktivasi lagi, bayar lagi. Jadi Miracle ini saya pensiunkan ya. Saya tidak pakai Miracle lagi, tapi saya masih simpan nih sebagai kenang-kenangan. Kemudian selain Miracle di sini ada UV dongle ya. UV dongle ini saya beli dengan pertimbangan karena ada out Xiaomi-nya. Jadi dengan isi kredit kita bisa flashing HP-HP Xiaomi yang membutuhkan out ya. Jadi cukup memudahkan kita yang tidak punya akun out. Kemudian selain itu yang saya suka dari UV dongle ini adalah ketika dia buat ngeflash HP Realme ataupun Oppo yang berchipset MTK, ini hasilnya cukup memuaskan rata-rata itu. Dan ya kalau dongle lain terkadang malah jadi matot ya, jadi untuk UV ini masih saya pertahankan. Kemudian di sini ada CM2 dongle ini saya beli juga sudah cukup lama. Dulu saat masih musimnya virus monkey ya. Virus monkey itu bisa efektif dihilangkan dengan CM2 dongle ini. Tapi sekarang CM2 dongle ini sebenarnya sih bagus, tapi saya tidak mempertahankan dongle ini karena satu lagi yaitu masalahnya di pajak itu. Kemudian fitur-fitur yang ada di CM2 juga rata-rata sudah ada di dongle lain yang tanpa adanya pajak per tahun ya. Jadi saya tidak pertahankan untuk CM2 dongle ini. Tapi yang masih bagus di CM2 dongle ini adalah hasil backup firmware-nya. Ini saya akui bagus. Saya masih suka kalau hasil backup firmware dari CM2 hasilnya hampir mirip dengan firmware aslinya. Kalau pakai CM2 ya, kita backup firmware atau read firmware, dia hasilnya cukup bagus ya. Kemudian yang ini ya, ini adalah modem. Bukan dongle, tapi ini adalah modem. Modem ini dulu saya beli gara-gara di kampung saya belum ada internet. Sekarang modemnya udah rusak, saya simpan sebagai kenang-kenangan. Jadi nggak usah kita bahas modemnya. Kemudian kita beralih ke Hydra Tool. Nah, Hydra Tool ini adalah salah satu dongle kesukaan saya. Jadi dia bisa free out. Kita bisa melakukan flashing HP Xiaomi tanpa harus menggunakan akun out karena sudah include di dalam Hydra ini, seperti buat flashing Poco ya, Poco M3, kemudian Redmi 8, kemudian Redmi 8A, kemudian Redmi Note 8, kemudian Redmi 7A. Banyak sekali seri-seri Qualcomm yang menggunakan out, tapi di Hydra ini sudah include out, jadi kita
mudah untuk melakukan flashing tanpa harus isi kredit. Jadi tanpa kredit kita cukup beli dongle, kita bisa menggunakannya tanpa harus menggunakan kredit. Satu lagi, ini tidak ada pajak per tahunnya ya, jadi ini lifetime untuk sementara ini ya. Semoga tidak ada update nantinya ya. Kalau tidak ada update, artinya update itu update terkait ini jadi ada pajak tahunan kayak Miracle atau CM2. Semoga tidak ada. Kalau masalah software update-nya pasti ada. Dia selalu update mengenai fitur-fitur terbaru juga ada. Kemudian di samping itu, salah satu yang saya suka adalah dari Hydra dongle ini, untuk eksekusi Samsung MTK dia juga bagus ya. Dia untuk ngeread bagus, untuk flashing juga bagus. Pokoknya ini adalah dongle yang saya pertahankan karena memang fiturnya banyak banget. Artinya sudah bisa mewakili dari beberapa dongle yang ada seperti CM2 ataupun dari Miracle. Kemudian dua dongle ini adalah dongle yang saya pakai saat ini ya. Ini adalah dua dongle yang masih saya pertahankan. Karena dengan dua dongle ini menurut saya sudah sangat cukup kalau kita hanya berkutat di masalah software saja. Ya, kemudian apalagi? Akan mungkin bertanya, selain yang ada yang sudah saya jelaskan, apakah ada yang bagus? Kalau menurut saya juga banyak sih. Salah satunya juga unlock tool. Tapi unlock tool itu sendiri juga ada pajak tahunannya. Jadi saya lebih cenderung ke UV sama Hydra tool ini. Oke, sekarang kita akan bicara masalah tool gratis ya. Salah satu tool gratis yang menurut saya berkualitas adalah toolnya milik GSM Sulteng ya. Mengapa saya berani mengatakan berkualitas? Karena jauh sebelum tool itu launching, sebenarnya pada tanggal 23 bulan 10 tahun 2021, saya sudah dikasih source kodenya dari tool tersebut ya. Karena ini masih tampilannya ala kadarnya, jadi ketika kita mau eksekusi kita harus ketik secara manual. Ini adalah contohnya ya. Ini MTK Client 64 sama dengan yang ada di sini, dengan file yang saya download yang dikasih sama Kang Heri. Kita buka atau kita ekstrak aja ya. Hasil ekstrak itu adalah ini ya, MTK Client GSM Sulteng. Nah, tampilannya cuma gini aja. Jadi ini masih sangat sederhana. Ketika kita mau eksekusi, kita harus ngetikkan perintah ya. Seperti ini contohnya ya. Seperti ini contohnya. Nah, preloader status waiting for preloader dan lain sebagainya ya. Nah, tool ini yang masih ala kadarnya ini sudah saya coba dan tested ya, dan tested. Nah, kemudian pada tanggal berapa? Tepatnya tanggal 27 ya. Pada tanggal 27 sebentar. Pada tanggal 27 ya, pada tanggal 27 mana? Nah, pada tanggal 27 ini sudah dijadikan sebuah aplikasi yang sangat simpel dengan interface yang menarik, kemudian pemakaiannya juga mudah ya. Tapi ini belum launching ya, tanggal 27 tapi ini belum launching ya. Tanggal 27 belum launching. Jadi di samping saya sudah nyoba beberapa kali dari tool yang masih versi sederhana sampai dengan tool yang sudah jadi demikian. Ini sudah saya coba berkali-kali dan hasilnya tested. Ini adalah tool yang mudah untuk digunakan, tinggal mana yang kita pilih. Kita nggak usah repot-repot mengetikkan sebuah perintah. Baik yang masih model sederhana seperti yang ini ya, yang tampilan sederhana ini, ataupun yang tampilan sudah menarik seperti ini ya, yang ini juga semuanya tested ya. Jadi saya sudah mencoba tool ini beberapa kali bahkan sebelum tool ini launching, karena saya dikasih langsung sama Kang Herinya ya, sama Kang Herinya. Kemudian mungkin akan bertanya, kalau toolnya udah dicoba beberapa kali, kenapa nggak sekalian dijadikan tutorial? Jangan salah ya, saat itu saya hanya diberi lisensi untuk mencoba, bukan untuk mempublikasikan. Jadi saya tidak berani. Nah, saya baru berani share sekarang setelah ada pernyataan bahwa tool tersebut free. Itu pun saya kontak langsung dengan Kang Heri yang bikin tool ini untuk ikut share tool GSM Sulteng. Oke, saya kira masalah pengganti dongle
Kesimpulannya, kalau menurut saya dengan adanya Hydra UV dongle ditambah dengan MTK Client GSM Sulteng ini, saya kira sudah cukup mumpuni kalau kita hanya berkutat di masalah software. Tapi kalau agan-agan punya pendapat lain atau punya versi lain, bisa langsung tulis di kolom komentar yang sudah saya sediakan di bawah. Saya kira cukup sekian, sampai jumpa dengan tutorial selanjutnya. Selamat malam.